Alhamdulillah malam ini kita dipertemukan di pembahasan masih membahas logika ya. Yakni ini terkait penarikan kesimpulan atau terkait argumentasi. Argumentasi itu apa? Alasan untuk menyatakan benar tidaknya sebuah kesimpulan. Insya Allah kita bahas ini ya, 3 ini dulu ya, kalau sempat ya dalam pertemuan malam ini, yakni pertama silogisme. Silogisme itu sebetulnya nanti ada silogisme disjungtif, ada silogisme hipotetik. Yang kita bahas ini silogisme hipotetik. Kemudian modus ponens dan modus tollens. Ini apa? Kita bahas satu persatu. Pertama, silogisme itu adalah penarikan kesimpulan yang menggunakan sifat transitif. Transitif itu perpindahan, yaitu implikasi jika P maka Q dan jika Q maka R itu jika bernilai benar kedua-duanya ini, maka dapat disimpulkan langsung dari P ini ya ke R, yakni jika P maka R. Jadi ada dua implikasi yang bisa disimpulkan jadi satu implikasi. Ini kalau kita tulis P maka Q itu premis pertama, ya sebutannya begitu. Kemudian Q maka R itu premis kedua, maka simpulan atau hasil dari premis pertama dan kedua ini adalah masih berupa implikasi jika P maka R. Kesimpulan ini valid ya, di dalam perkara-perkara yang bisa dijangkau oleh indera manusia. Dengan catatan ini premis pertama dan keduanya benar. Ini kadang orang membuat kesimpulan berdasarkan silogisme, tapi premisnya itu ada yang tidak valid atau tidak benar. Kalau masyarakat yang mendengar kadang tidak begitu teliti, ya, padahal ada premisnya yang tidak terpenuhi, kemudian kesimpulannya seolah-olah itu betul. Nah, pada kelanjutannya nanti premis itu bisa banyak, ya, tidak cuma 1, 2, bisa 3, 4 dan seterusnya nanti bisa disimpulkan. Kesimpulannya dari awal ini ke ujung. Contoh ya, saya kasih contoh. Ini misalnya gini, jika Ali makan kerupuk, maka Ali banyak minum. Ini logis ya, orang makan kerupuk biasanya haus langsung minum. Kemudian jika Ali banyak minum, maka Ali sering kencing. Ini juga logis, orang kalau sering minum juga akan sering kencing. Kesimpulan dari dua premis ini adalah ya, jika Ali makan kerupuk maka Ali sering kencing. Ya, banyak minumnya enggak dilihat ini ya. Sehingga makan kerupuk kok bisa kencing itu gimana? Alur berpikirnya atau konsepnya ya dirunut, makan kerupuk banyak minum akhirnya kencing. Ya, sering kencing. Nah, kesimpulan ini kadang orang kadang bingung padahal ada premis-premis sebelumnya. Ini insya Allah kesimpulan yang valid ya, yang valid. Contoh 2. Ini masih sama. Jika Ali makan kerupuk maka Ali akan banyak minum. Kalau makan kerupuk banyak minum, kemudian Ali banyak minum maka Ali sering kencing. Ali sering kencing maka Ali sering berwudu. Nah, ini dikasih 3 premis. Maka kesimpulannya jika Ali makan kerupuk maka Ali sering wudu. Nah, itu alur logikanya begitu. Apa hubungannya kerupuk dengan wudu? Ya ini hubungannya. Makan kerupuk banyak minum, ya, sering kencing, akhirnya berwudu. Sering wudu pula. Ini masih bisa dicerna insya Allah begitu.
Nanti kalau kalian mau masuk perguruan tinggi atau apa, biasanya ada tes potensi akademik, salah satunya kemampuan menalar ini. Menghubungkan dua hal yang terkesan tidak ada hubungannya tetapi bisa dihubungkan. Ya, coba makan kerupuk dengan banyak wudhu apa hubungannya? Tapi premisnya begini. Nah, ini saya kasih contoh yang ketiga. Jika Ali lapar, maka Ali makan. Kalau lapar, maka dia makan. Kalau Ali makan, maka Ali Ali kenyang. Terus kesimpulannya, jika Ali lapar, maka Ali kenyang. Masuk akal enggak ini? Kalau Ali lapar, maka Ali kenyang. Kok bisa begitu? Nah, ini kadang sulit difahami. Gimana? Kalau lapar kok maka dia kenyang? Nah, ini persoalannya bukan di silogisme hipotetik. Kesimpulan ini tidak salah. Tapi yang salah itu mungkin di premis ini ya. Kalimatnya itu loh yang bikin kemudian orang tidak bisa mencerna kesimpulan ini. Ya. Jadi kalau tanya benar salah, ya ini benar kesimpulannya. Menurut rumus silogisme hipotetik. Tapi problemnya itu ada di sini. Ya ini kurang kalimatnya. Mungkin lebih pasnya jika Ali lapar maka Ali akan makan. Ya, jika Ali makan maka Ali akan kenyang. Ya, sehingga kesimpulannya jika Ali lapar maka Ali akan kenyang. Ya akan. Artinya kalau lapar ya akan makan kemudian kenyang. Nah, kesimpulan ini benar bergantung kepada ini, premisnya ini. Kalau ternyata premisnya tidak terpenuhi, baik premis pertama maupun kedua, ya kesimpulan ini ya tidak benar. Misalnya lapar, akan makan makanannya tidak ada, ya tetap lapar. Sehingga ini yang pertama tidak terpenuhi. Ya, atau misalnya lapar, setelah lapar mati. Mati masuk neraka, ya tidak akan kenyang. Ya, karena premisnya tidak terpenuhi. Jadi bukan kesimpulannya yang salah, bukan logikanya yang salah, tetapi sekali lagi validitas atau kebenaran dari premis atau pernyataan-pernyataan itu yang perlu divalidasi atau diteliti ulang. Hingga kalian ketika melihat ada orang berbicara misalnya ya, begini, membuat pernyataan banyak, lihati kesimpulannya. Ya, kesimpulannya ini benar apa enggak? Itu jangan langsung dilihat hasilnya, lihati yang runutan berpikirnya itu. Ini kalau pakai silogisme. Mungkin ada pertanyaan, silakan. Jelas atau enggak ini? Jelas ya. Jadi kalau ada soal jangan bingung. Rumusnya sederhana. Yang kedua kita bahas di penarikan kesimpulan itu ada namanya modus ponens. Modus ponens itu penarikan kesimpulan yang berdasarkan pada prinsip implikasi jika P maka Q bernilai benar dan P-nya ini benar maka Q juga benar. Ya, kalau ditulis begini ya. Ini kalau di matematik biasanya pakai simbol. Jika P maka Q dan P maka Q. Ini pernyataan yang selalu benar dalam alur logika atau dikenal dengan istilah tautologi. Tautologi itu pernyataan yang senantiasa benar. Kalau pernyataan yang pasti salah itu namanya kontradiksi. Nah, modus ponens ini termasuk tautologi, yakni ini kesimpulan ini selalu benar. Jadi kalau ditulis ya P maka Q itu premis pertama. Kemudian premis kedua P-nya ini terjadi, maka kesimpulannya adalah Q. Ini
modus ponens. Contoh ya. Jika Ali makan kerupuk, maka Ali banyak minum. Ini premis pertama. Terus ternyata realitasnya itu Ali makan kerupuk. Maka berdasarkan modus ponen tadi disimpulkan Ali banyak minum. Karena Ali makan kerupuk. Ini terpenuhin dan ini dianggap benar. Sekali lagi, kesimpulan itu tergantung premis. Ini premis pertama, ini premis kedua. Maka tidak usah diprotes. Itu kenyataannya Ali tidak banyak minum kok. Padahal dia makan kerupuk. Nah, berarti di premis pertamanya yang salah. Ya, premis pertama yang salah. Ini kan kesimpulan kalau ini benar dan ini benar. Jadi seperti itu. Nah, yang ketiga ada modus tollens. Ya. Ini adalah penarikan kesimpulan yang berdasarkan prinsip implikasi jika P maka Q bernilai benar dan negasi Q ya, bernilai benar atau Q-nya ini salah. Ya. Jadi negasinya benar itu kan berarti Q-nya salah. Maka negasi P itu bernilai benar. Ini modus tollens. Kalau ditulis begini, jika P maka Q dan negasi Q maka adalah yang apa? Maka negasi P. Jadi kalau ditulis ini premis pertama P maka Q, kemudian premis kedua negasi Q, maka kesimpulannya adalah negasi dari P. Artinya P ini tidak berlaku. Contohnya ini masih sama. Jika Ali makan kerupuk, maka Ali banyak minum. Terus ternyata ya Ali tidak banyak minum. Ini kan Ali banyak minum ini ternyata tidak benar. Tidak benar atau dinegasikan. Negasinya berarti Ali tidak banyak minum. Kemudian dari premis pertama dan kedua ini ya, bisa disimpulkan ya, dengan namanya modus tollens ini bahwasanya Ali tidak makan kerupuk. Karena kalau makan kerupuk akan banyak minum dan ternyata tidak banyak minum. Berarti kesimpulannya dia tidak makan kerupuk. Nah, ini untuk konsepnya dalam pertemuan malam ini. Ada modus ponens, ada modus tollens, ada silogisme. Nah, sebagai catatan ini ya, catatan. Ini konsep logika atau mantik ini nanti kalau diterapkan pada ilmu tauhid ya, dalam ilmu apa misalnya tentang sifat-sifat Allah. Nah, ini tidak layak untuk dipakai. Akan banyak nanti perdebatan. Ya, tidak selalu bisa dipakai. Meskipun mungkin untuk membantah orang itu bisa digunakan untuk membantah. Kenapa demikian? Kadang premis-premisnya ini bermasalah. Ya. Sebagai contoh misalnya tentang memahami kalamullah saja ya. Itu ada nanti perdebatan. Al-Quran ini kalamullah atau bukan? Itu karena menggunakan konsep logika ini. Kok bisa begitu? Yang pertama kan ada yang mengatakan Al-Quran itu kalamullah. Apa ini satu belum saya tulis ini ya. Atau nanti kalian coba ya. Tapi itu dibikin ya. Kesimpulannya kalau Mu'tazilah itu kan kesimpulannya Al-Quran itu makhluk ya, bukan kalamullah. Sementara Ahlus Sunnah kesimpulannya Al-Quran itu bukan makhluk tapi kalamullah. Nah, coba runut gimana logikanya kalangan Mu'tazilah dan bagaimana logikanya kalangan Ahlus Sunnah. Kedua-duanya pakai mantik gitu masalahnya.
Dan kedua-duanya kalau kita lihat runutan logikanya itu ya masuk dalam teori logika tadi. Karena itu penggunaan mantik ya untuk perkara yang tidak terindra ini perlu sangat hati-hati. Lebih baik memang tidak usah dipakai mantik itu. Kecuali nanti ini penggunaan ahli kalam dulu menggunakan ilmu mantik itu kan karena ada serangan terhadap akidah Islam, dari orang-orang yang tidak suka Islam, sehingga untuk membahas mereka paling tidak bisa menjawab itu bisa pakai mantik tadi, supaya mereka itu bisa bingung sendiri, bisa jadi begitu, atau paling tidak bisa membuat mereka tidak menjelekkan Islam. Jadi kalau kita lihat kalangan Mu'tazilah, Jabariyah maupun Ahlus Sunnah yang itu ahlul kalam itu masih dalam rangka membela Islam, menggunakan ilmu-ilmu logika ini karena Islam diserang, sehingga mau tidak mau dibahas pakai logika orang-orang di luar Islam itu. Nah, tapi tadi efek sampingnya itu di perbedaan logika itu akan beda kesimpulan.